OTW 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 guys. Terus Bab 2481 sampai bab 2484. Menyingkirkan cincin itu, Ye Chen melanjutkan mengemudi. Dan dia juga diam-diam mengingat apa yang terjadi hari ini dalam pikirannya. Tidak ada yang istimewa dari 8 pengawal kavaleri, tapi gadis bernama Lin Waner selalu memberi Ye Chen rasa misteri yang samar-samar. Meskipun dia menggunakan petunjuk psikologis kepada Lin Waner, dan tidak ada kekurangan dalam perkataan Lin Waner, Ye Chen masih merasa ada yang tidak beres. Namun, setelah berpikir panjang, dia tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah meja di depan Lin Waner saat itu. Di atas meja, 9 koin tembaga ditempatkan. Dan 9 koin tembaga itu sepertinya merupakan tanda ramalan yang rumit. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba teringat pada isi 9 kitab suci surgawi yang misterius, tentang gosip dan ramalan I Ching. Di antaranya, dalam 6 Yao Bagua, terdapat metode menggunakan 3 koin tembaga untuk ramalan dan ramalan. Oleh karena itu, Ye Chen dapat memahami 3 koin, tetapi dia tidak dapat menemukan 9 koin. Bagaimanapun, ini bahkan tidak dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Memikirkan hal ini, dia mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lai Qinghua, seorang ahli Feng Shui di Amerika Serikat. Lai Qinghua adalah orang yang mengetahui I Ching Bagua paling kuat di antara kenalan Ye Chen. Jadi Ye Chen berencana untuk meminta nasihatnya tentang metode ramalan 9 koin tembaga. Segera, telepon itu masuk. Karena perbedaan waktu, Lai Qinghua yang berada di Los Angeles baru saja selesai makan malam saat ini. Setelah menerima telepon Ye Chen, dia sangat bersemangat dan dengan hormat berkata, "Tuan Ye." Ye Chen berkata dengan sopan, "Tuan Lai, saya permisi. Tapi ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Lai Qinghua buru-buru berkata, "Ye Chen Tuan, tolong jangan anggap remeh. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Ye Chen berhenti bersikap sopan dan langsung ke pokok permasalahan. "Tuan Lai, Anda telah melakukan ramalan dan meramal selama bertahun-tahun, tetapi pernahkah Anda melihat seseorang menggunakan 9 koin tembaga untuk meramal?" 9 koin tembaga, Lai Qinghua berseru. Jika ini adalah metode 6 Yao Bagua, maka 3 koin tembaga pun mengandung banyak informasi. Jika Anda ingin melihat heksagram dengan cepat dan akurat, Anda memerlukan kemampuan yang kuat, memori dan bakat aritmatika mental. Jika 9 koin tembaga digunakan, maka setiap 3 koin tembaga adalah satu kelompok, yaitu 3 kelompok heksagram, dan masing-masing dari ketiga kelompok heksagram tersebut merupakan satu kesatuan, dan dapat membentuk heksagram yang lebih dalam dan detail. Jadi, jika Anda menggunakan 9 koin tembaga, Anda perlu membagi heksagram menjadi 4 kelompok untuk menghitung heksagram. Jumlah ini perhitungannya setara dengan meningkatkan kesulitan menebak kata sandi 2 digit menjadi 12 digit. Teknik ini digunakan dalam I Ching Bagua. Di antaranya termasuk tingkat atas. Ada julukan, dekat gua dewa, yaitu, mereka yang dapat menghitung heksagram semacam ini, dan pemahaman mereka tentang Yi Jing Bagua sudah luar biasa. Berbicara tentang ini, Lai Qinghua menghela nafas lagi. Namun, Jinsen gua telah lama hilang hari ini. Saya hanya mendengar kakek saya membicarakannya ketika saya masih sangat muda. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang benar-benar bisa melakukannya. Ye Chen berkata dengan ragu, "Tetapi saya telah melihat orang menggunakan 9 koin tembaga mewakili heksagram, dan heksagram tidak mewakili heksagram. Sepertinya tidak dibuang begitu saja. Mungkinkah orang itu benar-benar memiliki keterampilan seperti itu?" "Ya," Lai Qinghua berkata, "saya belum melihat heksagram yang Anda sebutkan. Jadi kami tidak dapat memastikan apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan. Tetapi berdasarkan pengalamanku, itu sangat tidak mungkin, dan kemungkinan kebetulan lebih tinggi."
Ye Chen merasa lebih aneh ketika mendengar ini. Sepertinya ada yang salah dengan Lin Wanner, cincin yang diberikan oleh Lin Wanner, dan ramalan yang dibuat oleh Lin Wanner. Namun menurut apa yang dikatakan Lai Qinghua, mustahil bagi gadis seperti dia untuk menguasai trigram dewa dekat, yang bahkan tidak tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Memikirkan hal ini, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, saya ingin tahu dari mana Lin Wanner, orang tuanya, dan kakeknya berasal. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, saya harus menemukan cara untuk mengetahuinya. Begitu dia memikirkan hal ini. Dia berkata kepada Lai Qinghua, terima kasih, Tuan Lai, saya akan memikirkannya sendiri. Ketika Ye Chen tiba di istana, langit secara bertahap menjadi lebih cerah. Bandara Bergen juga memulai hari sibuknya sendiri. Baik angkutan penumpang maupun angkutan kargo, semua pekerjaan dilakukan dengan tertib. Tak ada yang menyangka 8 rekannya tewas di bandara ini. Kedelapan buruh pelabuhan itu semula bekerja shift malam, dan mereka bekerja 1 hari libur. Mereka bekerja sampai dini hari kemarin. Mereka akan istirahat sampai kembali bekerja besok siang. Jadi 8 orang ini tidak akan Anda lihat di sini, dan tidak ada seorang pun akan bangun kecurigaan. Adapun anggota keluarga dari 8 orang ini, 8 orang ini sudah menyapa mereka ketika mereka masih hidup, mengklaim bahwa mereka memiliki urusan hidup dan mati yang harus diurus dan akan pulang nanti, sehingga anggota keluarga mereka tidak menyadarinya, sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, di sebuah peternakan di pinggiran selatan Bergen, banyak mayat tergeletak tak bernyawa di dalam rumah. Sebuah tanda digantung di luar gerbang pertanian, dengan sederet kata tertulis dalam bahasa Inggris, transaksi real estate di sini. Tidak banyak orang yang melewati tempat seperti ini. Begitu seseorang lewat dan melihat tanda ini, mereka tidak akan tertarik lagi dengan pertanian tersebut. Jika organisasi misterius tidak lagi mengirim orang untuk mencari tahu, maka masih mungkin menunggu sampai tempat ini terungkap, setidaknya sampai mayat-mayat ini membusuk parah dan baunya menyebar hingga ratusan meter. Tapi ini akan memakan waktu setidaknya 5-7 hari. Oleh karena itu, ini akan memberi Lin Wanner cukup waktu untuk melarikan diri dari Eropa Utara. 7 pengawal kavaleri melakukan perjalanan melalui malam berbintang, tiba di puncak gunung tertinggi kota Osu setelah matahari terbit. Agak memalukan untuk mengatakan bahwa puncak tertinggi di kota Osu tingginya kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Wan Pojun berhasil mengumpulkan orang-orang ini dan menyembunyikan mereka untuk sementara di kota Osu, menunggu instruksi Ye Chen selanjutnya. Adapun Ye Chen, setelah kembali ke istana, dia merasa sangat tertekan. Lagi pula, dia memasukkan Yuan Pui Yuan dan ke dalam ring. Tidak bisa dikatakan dia bahkan tidak mendengar suara apapun, hanya bisa dikatakan dia hanya mendengar sedikit suara. Meskipun Ye Chen bukan orang yang pelit, namun Pil Pei Yuan sangat berharga. Jadi disia-siakan seperti ini, semakin dipikir-pikir, semakin menyakitkan jadinya. Helena begadang sepanjang malam menunggu Ye Chen kembali. Dia tidak bisa tidak memikirkan percakapan dengan neneknya, dan pikirannya sangat bingung. Dia tahu bahwa hasil terbaik untuk situasinya saat ini adalah hamil anak Ye Chen sesegera mungkin. Namun, dia juga tahu bahwa Ye Chen tidak hanya menikah, tetapi juga memiliki banyak pelamar di sekitarnya, dan Ye Chen tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Chen rela terjadi sesuatu padanya? Oleh karena itu, setiap kali dia memikirkan hal ini, Helena ingin melepaskan ide yang tidak realistis ini beberapa kali. Namun, ketika dia memikirkan situasi dirinya dan seluruh keluarga kerajaan Nordik saat ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Terlebih lagi, Helena tahu betul bahwa neneknya tidak jujur padanya sebelumnya. Neneknya selalu mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki ahli waris, dia mungkin akan pergi ke keluarga kerajaan Eropa lainnya untuk meminjam seorang raja atau ratu di masa depan.
Namun Helena tahu di dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar tidak memiliki ahli waris, setelah kematiannya, pemerintah Nordik dan masyarakat Nordik pasti akan mengundang sepupunya Olivia kembali untuk mewarisi tahta. Jika Olivia memiliki anak, besar kemungkinan anaknya akan menjadi raja atau ratu Eropa Utara di masa depan. Dalam hal ini, tahta kembali ke tangan Olivia dan keturunannya. Ini jelas merupakan sesuatu yang Helena lebih baik mati daripada melihatnya. Dia akhirnya mendapatkan posisi ratu dari Olivia dengan bantuan Ye Chen. Jika tahta ingin diambil kembali oleh keturunan Olivia setelah kematiannya, dia lebih suka membiarkan seluruh keluarga kerajaan Nordik menarik diri dari panggung sejarah. Pikiran yang kacau dan kenyataan yang terjerat membuat Helena kelelahan baik secara fisik maupun mental. Dia bahkan menyesal kembali dari Tiongkok dan naik tahta ratu. Jika dia memilih untuk tinggal di Tiongkok, dia mungkin lebih dekat dengan Ye Chen, dan dia tidak perlu khawatir tentang urusan kerajaan. Menjadi ratu atau tidak sebenarnya terkait erat dengan Ye Chen. Helena telah lama menyadari bahwa dia tidak terikat pada posisi ratu. Yang benar-benar melekat padanya adalah Ye Chen berdiri di depannya dan melambai. Tangannya perasaan pedang membuka jalan bagi diri sendiri. Saat ini, Helena mendengar suara mesin yang datang dari jauh. Dia segera bangkit dan mendekati jendela. Ketika dia melihat mobil yang dikendarai Ye Chen mengemudi kembali ke istana, dia segera bergegas keluar pintu dan bergegas ke bawah. Ketika dia tiba di bawah, Ye Chen kebetulan memarkir mobilnya. Melihat Ye Chen keluar dari mobil, Helena dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, mengapa Anda keluar begitu lama? Saya selalu sangat khawatir." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Segalanya lebih rumit dari yang saya kira, butuh beberapa saat, tapi untungnya semuanya terselesaikan dengan lancar." Helena menghela nafas lega dan dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, Anda belum makan terlalu lama? Pasti Anda lapar. Aku akan meminta koki menyiapkan sarapan untukmu, Ye." Chen He menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lelah di wajahnya dan berkata dengan santai, "Aku tidak punya nafsu makan, jadi sebaiknya aku memintamu untuk melakukannya. Atur kamar untukku dan biarkan aku tidur dulu." Faktanya, bagi Ye Chen, tidur sudah lama tidak bisa dilakukan. Meski tidak tidur, tubuhnya tidak akan terasa lelah. Namun, baru saja dia mentransfer sejumlah besar energi spiritual ke dalam ring. Dan bahkan setelah meminum pil Peiyuan, dia hanya dapat mengisinya kembali sepenuhnya. Konsumsi energi spiritual yang begitu cepat benar-benar membuat tubuhnya terasa sedikit lelah. Helena melihat Ye Chen tampak lelah dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, silakan ikut dengan saya." Karena istana dalam kondisi rusak dan hanya ada beberapa kamar yang tersedia setiap saat, Helena tidak tahu apa yang mendorongnya. Dia membawa Ye Chen ke kamar tidurnya di istana. Saat Ye Chen pertama kali tiba di sini, ia belum mengetahui dengan jelas tentang struktur internal dan sebaran istana ini. Selain itu, tubuhnya jarang lelah, sehingga ia mengikuti Helena ke kamar tidur. Ini adalah kamar tidur terbesar di istana. Lebih tepatnya, ini harus berupa suite yang besar. Membuka pintu, Anda akan menemukan ruang tamu dengan gaya Nordik dan gaya antik. Setiap perabot, ornamen, bahkan lantai dan lampu gantung di sini memiliki sejarah setidaknya 100 tahun. Meskipun keindahan klasik Nordik sangat artistik, tapi bagaimanapun juga, sudah tua dan kurang terawat, dan ruangannya berbau apek yang sulit dihilangkan. Helena tinggal di suite ini selama setengah malam dan sudah terbiasa dengan baunya. Namun, setelah keluar dan kembali, baunya menjadi sangat jelas lagi. Dia tidak bisa menahan alisnya sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Ye, ada bau jamur di kamar. Selain karena agak tua, mungkin juga karena cuaca hujan di sini, Bergen." Ye Chen tersenyum santai. "Tidak masalah, ini sudah bagus." Helena membungkuk sedikit, menunjuk ke kamar tidur di dalam, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kamar tidurnya ada di dalam. Anda bisa istirahat sebentar dulu." "Oke."
Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan menyipitkan mata sebentar dan memikirkan sesuatu. Jika aku tidak bangun sebelum tengah hari, tolong hubungi saya." "Baik," Helena mengangguk dengan hormat. Dia setuju, lalu sedikit mengerucutkan bibirnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, izinkan saya membantu Anda merapikan tempat tidur." Tempat tidur di kamar tidur ini belum dirapikan namun dan agak berantakan. Ye Chen sedikit terkejut, tetapi sebelum dia sempat bertanya, Helena He dengan cepat melangkah maju ke kamar tidur. Ye Chen mengikutinya ke kamar tidur, hanya untuk menemukan bahwa di tempat tidur besar, selimutnya telah setengah terangkat, dan spraynya sedikit kusut, menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa seseorang telah tidur di atasnya. Apalagi ada aroma samar di ruangan ini yang sama persis dengan parfum Helena. Hal ini membuatnya mau tidak mau bertanya padanya, "Helena, apakah ini kamar tidurmu?" Helena tersipu malu dan berkata dengan ragu-ragu, "Maaf Tuan Ye, sebagian besar kamar di sini juga sudah berdebu panjang. Sungguh tidak cocok untuk menjamu tamu, ini adalah satu-satunya kamar yang layak, jadi aku akan mencoba beristirahat di sini. Tolong jangan keberatan." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukannya aku keberatan, hanya saja aku tidur di sini. Bukankah itu seekor merpati yang menempati sarang burung murai, dan itu juga akan mempengaruhi istirahatmu?" "Tidak, tidak, tidak," Helena melambaikan tangannya. Tanpa berpikir dan berkata, "Aku sudah bangun. Kamu bisa istirahat. Aku akan duduk di sofa di luar sebentar lalu turun, ya." Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak memaksa lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa Ratu Nordik Helena, yang menarik perhatian seluruh dunia dan dicari oleh semua bangsawan, akan menjadi seperti pelayan pribadi, rela membersihkan tempat tidur Ye Chen. Helena tidak pernah memikirkan apa yang harus atau tidak harus dia lakukan sebagai seorang ratu. Dia hanya tahu bahwa menghadapi Ye Chen, dia bisa mengesampingkan semua harga diri dan kehati-hatian seorang ratu dan bersedia melakukan apapun untuknya. Terlebih lagi, pada saat ini, ketika dia mengira Ye Chen akan tidur di tempat tidur yang baru saja dia tiduri, hatinya yang gelisah merasa senang sekaligus malu. Setelah Helena membantu Ye Chen merapikan tempat tidur, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, silakan istirahat dulu. Jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu saya kapan saja." "Oke, terima kasih." Ye Chen tersenyum. Setelah mengangguk dan berterima kasih padanya, dia melihat Helena keluar dari kamar. Setelah itu, Ye Chen mandi di kamar mandi, melepas pakaiannya dengan sedikit lelah, dan meletakkannya dengan rapi di bangku di ujung tempat tidur. Kecuali celana dalamnya, dia menutupi seluruh tubuhnya kecuali cincinnya di tangannya. Segera setelah itu, ia berbaring di ranjang yang masih hangat dan harum. Ketika dia berpikir bahwa suhu tubuh dan aroma yang tersisa ini berasal dari Helena yang anggun dan menawan, Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit linglung dan sedikit bersemangat pada saat tertentu. Namun, ketika dia memikirkan tentang cincin penipuan di tangannya, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit di hatinya. Dia meletakkan cincin itu di ujung jarinya dan terus memutarnya. Setelah ragu-ragu, dia tidak bisa menahan untuk tidak memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalamnya. Alhasil, masih sama seperti dulu, cincin itu mengeluarkan suara mendengung yang seolah menandakan bahwa hatinya telah diterima, namun tidak ada ekspresi lain. Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit marah lagi. "Apakah Anda membiarkan diri Anda ditipu oleh sebuah cincin? Mengapa hantu ini tidak tahu malu seperti piring pembunuh babi yang menipu dan perjudian online yang menipu? Bagaimana bisa ada orang yang terus meminta sesuatu tetapi begitu pelit sehingga tidak memberikan imbalan apapun?" Bahkan para pembunuh babi yang menahan tongkat listrik di Myanmar Utara sambil menggunakan jari gemetar untuk berpura-pura menjadi wanita cantik atau penipu generasi kedua yang kaya di internet, setidaknya mereka akan menunjukkan perhatian dan salam yang maksimal kepada target mereka ketika mereka mencoba menipu uang. Sebagai perbandingan,
etika profesional dari jaringan ini bahkan lebih buruk daripada etika profesional seorang penipu. Namun, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih unggul. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah cara saya membuka cincin itu salah? Memikirkan hal ini, dia segera meletakkan cincin itu di jari tengah tangan kirinya, dan kemudian menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk melihat apakah ini benda itu harus dipakai, hanya bisa dipicu dengan jarimu. Namun, meski dia sudah memasangkan cincin di jarinya, cincin itu tetap berbau tak tahu malu seperti biasanya. Melihat bahwa dia telah ditipu karena banyak energi spiritualnya, Ye Chen benar-benar marah. Tetapi ketika saya memikirkan fakta bahwa saya telah menginvestasikan begitu banyak energi spiritual, sungguh tidak nyaman untuk menyerah seperti ini. Lagi pula, yang dia hadapi adalah sebuah cincin, bukan penipu internet yang rakus. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan terus menghibur dirinya sendiri. Mungkin aku memakainya di jari yang salah, cobalah dengan jari yang lain. Karena cincin itu tidak pas di ibu jarinya, Ye Chen memakainya di 8 jari lainnya. Sanadu mencoba semuanya secara bergantian. Setelah persidangan, saya sangat marah hingga seluruh mentalitas saya hancur total. Makhluk sialan ini benar-benar seperti para pembunuh babi itu, memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Tujuan dari tukang daging adalah untuk memeras setiap sen dari korbannya, dan tujuan dari cincin ini mungkin untuk memeras setiap ons energi spiritual dari dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Ye Chen merasa tertekan. Saat ini, lebih dari 90% energi spiritual di tubuhnya telah dikonsumsi kembali. Dia sangat lelah dan merasa sangat tertekan. Dia seperti seorang penjudi yang tiba-tiba terbangun dan menyadari setelah bangun tidur bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak dalam penipuan ini. Saat ini, Ye Chen ingin meminum pil Pei Yuan lagi, tetapi kemudian dia berpikir, jika dia meminum pil Pei Yuan lagi, apakah dia akan berbeda dengan para korban yang terjebak dalam penipuan? Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menghentikan kerugian Anda tepat waktu dan berhenti memiliki ilusi apapun tentang cincin ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen yang kelelahan melepas cincin itu, memegangnya di tangannya, dan berhenti mengirimkan energi spiritual apapun ke cincin itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan Lin Wanner. Dia merasa gadis ini tampak sangat luar biasa. Mengesampingkan apakah ada rahasia yang tidak diketahui di dalam cincin ini, fakta bahwa dia dapat memutuskan untuk memberikan cincin ini untuk dirinya sendiri dalam sekejap sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keberaniannya dalam melakukan sesuatu sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, jika 9 koin tembaga yang dilihatnya memang berbentuk heksagram, maka pencapaian gadis di I Ching Bagua ini bahkan akan jauh melampaui pencapaian Lai Qinghua. Lai Qinghua adalah yang terbaik di antara yang terbaik dalam rahasia I Ching Bagua dan Feng Shui. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah Einstein di bidang ramalan dan Feng Shui. Jika sosok sekuat itu benar-benar ditinggalkan oleh gadis kecil seperti Lin Wanner, maka Lin Wanner akan menjadi begitu kuat hingga dia bukan manusia lagi. Tampaknya satu-satunya cara untuk memecahkan rangkaian misteri ini adalah dengan membiarkan Lin Wanner menjawabnya sendiri. Dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar dan pemikiran yang terus-menerus di benaknya, Ye Chen merasa tubuhnya semakin lelah, seperti orang biasa yang begadang selama 3 hari 3 malam, dan seluruh tubuhnya berada di posisi yang sama, titik kritis untuk tertidur. Jadi, dia perlahan menutup matanya dan tertidur sepenuhnya tanpa menyadarinya. Sekitar setengah jam kemudian, saat Ye Chen sudah terlelap, Helena yang tadinya gelisah di ruang tamu, tiba-tiba berdiri dari sofa setelah perjuangan psikologis yang panjang dan sengit. Dia mengeluarkan ponselnya dengan panik, menemukan catatan tanggal menstruasi terakhirnya, dan kemudian mencari kalkulator ovulasi di internet. Ketika dia memasukkan waktu mulai dan berakhirnya menstruasi terakhirnya, serta waktu rata-rata antar menstruasi, perangkat lunak kecil tersebut memunculkan simbol hati berwarna merah muda untuknya,
dengan garis di atasnya, "Selamat atas menstruasi Anda saat ini. Selama ovulasi periode, ini adalah waktu terbaik untuk mulai melahirkan kehidupan baru." Melihat kata-kata ini, ekspresi Helena awalnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian dia menjadi sangat bertekad seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan penting. Kemudian, Helena menghela nafas panjang, berjalan menuju pintu kamar dengan perasaan tidak enak di hatinya, dan dengan lembut membuka pintu kamar. Saat ini, Ye Chen sedang berbaring di tempat tidur, tidur seperti bayi. Helena memandang Ye Chen yang sedang tidur nyenyak. Setelah hening beberapa saat, dia mengesampingkan hatinya, perlahan mengulurkan tangan putihnya, meletakkannya di belakang punggungnya, dan membuka resleting panjang di bagian belakang gaun itu. Saat resletingnya terbuka, hampir seluruh punggung Helena yang menakjubkan itu terekspos ke udara. Kemudian, seluruh rok panjangnya terlepas dari bahunya yang lembut dan langsung jatuh ke pergelangan kakinya yang ramping dan seksi. Ye Chen sudah lama tidak mengalami tidur nyenyak seperti hari ini. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Helena dan rangkaian tindakannya. Saat ini, Helena sangat gugup, bahkan ritme pernapasannya pun terganggu sama sekali. Keberanian yang baru saja saya kumpulkan telah habis saat saya mengambil langkah ini. Oleh karena itu, ketika rok panjang jatuh di kakinya, Helena sepertinya telah diberi mantra pengikat tubuh. Dia berdiri tak bergerak dan menatap Ye Chen selama 5 menit. Ia perlu terus menyemangati dirinya agar berani melangkah maju. Cuaca di Bergen selalu berawan dan hujan. Bahkan suhu siang hari di pertengahan musim panas pun tidak membuat orang merasa kepanasan. Apalagi ini baru awal musim panas, dan suhu di pagi hari malah agak sejuk. Helena berdiri di sana, dan tak lama kemudian dia merasakan tubuhnya membeku dan kaku. Ia merasakan kulitnya yang terkena udara merinding, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Pada saat ini, Helena mengertakkan giginya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya lagi, dan melepaskan kaitan di bagian belakang celana dalam bagian atasnya. Segera setelah itu, helaian kain lembut terakhir dikeluarkan dari tubuh Helena. Pada saat ini, tubuhnya hanya merasakan hawa dingin semakin parah, jadi tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat membuka selimut di sisi lain tubuh Ye Chen dan gemetar, dan masuk dengan tegas. Saat ini, tempat tidur sudah panas dari tubuh Ye Chen. Tubuh yang penuh energi maskulin terus-menerus memancarkan panas. Setelah Helena naik ke tempat tidur, dia merasakan perasaan hangat, dan rasa dingin di tubuhnya seketika mereda. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menjadi pemalu. Pikiran pertamanya adalah memeluk Ye Chen erat-erat dan mencoba membuat tubuh dan kulit kedua orang itu bersentuhan lebih banyak dan lebih dekat, sehingga dengan cepat menghangatkan tubuhnya. Tubuhnya sudah sedikit dingin. Saat ini, Ye Chen masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Saat Helena memeluk Ye Chen dengan erat, dia sudah bersiap untuk Ye Chen bangun tiba-tiba. Bagaimanapun, Ye Chen sangat kuat, dan mustahil baginya untuk tidak menyadari perilaku agresif dan berani seperti itu. Apalagi Helena bahkan sudah siap menyatakan cintanya kepada Ye Chen begitu Ye Chen bangun. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chen di sampingnya tidak bergerak. Meski tanpa sadar dia memeluknya erat, dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Helena sedikit tertegun sejenak. Dia tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar belum bangun, atau apakah dia sudah bangun tetapi masih berpura-pura tidur. Dia melihat dengan hati-hati profil Ye Chen, melihat bulu matanya yang berkibar karena nafasnya, dan mendengarkan nafas dan detak jantungnya. Baru kemudian Helena menyadari bahwa Ye Chen sebenarnya sedang tidur nyenyak. Untuk sesaat, Helena tidak bisa menahan tawanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang hampir seperti dewa di matanya ini, sebenarnya bisa memiliki sisi seperti bayi yang tidur begitu nyenyak dan berperilaku sangat baik. Pada saat ini, dia juga menemukan keintiman dari Ye Chen untuk pertama kalinya. Jadi, dia masih memeluk Ye Chen erat-erat sambil menatap wajah sampingnya, dan berbisik dengan penuh emosi, "Ye Chen,
Tahukah kamu betapa aku mencintaimu di dalam hatiku? Jika aku cukup beruntung bisa bersamamu, jika kalian bersama, apalagi Ratu Eropa Utara, meskipun aku langsung mati, kurasa aku tidak akan ragu-ragu. Pada titik ini, dia tiba-tiba tersenyum mencela diri sendiri. Jika kamu mendengar kata-kata ini, aku pasti merasakan dalam hatiku bahwa wanita ini pasti berbohong kan? Lagi pula, di mata orang lain, aku jelas rakus akan kekuasaan, dan impian terbesarku adalah suatu hari nanti bisa menunggu di singgasana ratu, dan membuat dunia mengagumiku, kata Helena. Matanya tiba-tiba memerah, dan dia menghela nafas. Kau tahu, sebenarnya, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi Ratu Nordik dalam hidup ini. Alasan mengapa aku bepergian menyeberangi lautan ke Yanjing untuk menikah dengan keluarga Ye bukan karena aku rakus akan kejayaan dan kekayaan. Aku hanya ingin menjual kebahagiaanku demi keselamatan ibuku. Jika aku menolak menikahi Ye Feng, ibuku akan menghilang dari dunia. Pada saat itu, aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya dengan mematuhi pengaturan keluarga kerajaan. Tapi, di mata banyak orang, termasuk sepupumu Ye Feng, aku hanyalah seorang bangsawan yang putus asa dan bepergian melintasi lautan untuk bergabung dengannya demi kemuliaan dan kekayaan. Saya yakin Anda pasti berpikir demikian ketika kita pertama kali bertemu. Pada titik ini, suara Helena menjadi tercekat, mengenai naik tahta dan menjadi ratu baru. Ini bukanlah hal yang penting. Yang ada dalam pikiranku, kamu membantuku maju dan menyelesaikan ancaman Olivia untukku. Impian terbesarku saat itu adalah menyelamatkan ibuku, dan kemudian pergi ke China untuk menetap bersamamu. Bahkan jika kamu tidak punya aku di dalam hatimu, aku bersedia tinggal di dekatmu. Tetapi aku tidak menyangka kamu akan membiarkan nenek menyerahkan tahta. Beri aku. Sambil menghela nafas, Helena menatap Ye Chen dengan ekspresi kesal dan berkata, tahukah kamu bahwa kamu mungkin memaksaku untuk menjadi wanita lajang paling terkenal di dunia? Jika aku tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini, saat aku berkumpul denganmu, aku ditakdirkan untuk mati sendirian. Jika aku adil seorang wanita biasa yang tinggal di sudut dunia ini, tidak masalah meskipun aku mati sendirian. Tapi kamu baru saja mendorongku ke posisi Ratu Eropa Utara, dalam posisi perhatian semua orang. Apakah kamu ingin aku akhirnya menjadi seorang wanita tua lajang yang hidup sendirian dan menjadi pusat perhatian, lalu seluruh dunia akan melihat leluconku? Dan media-media yang tidak bermoral di barat ini pasti akan mengada-ada. Mereka akan menerbitkan banyak berita palsu tentangku untuk mendapatkan keuntungan, perhatian. Mereka akan mengatakan bahwa saya dingin, mereka akan mengatakan bahwa saya gay, dan mereka bahkan akan menuduh saya berselingkuh dengan orang lain. Pada saat itu, segala macam berita palsu yang negatif akan tersebar di seluruh langit. Dan saya, sebagai Ratu Eropa Utara, agar tidak terjerumus ke dalam situasi yang semakin gelap, dia hanya bisa memilih untuk tetap diam, untuk seumur hidup yang begitu lama. Beritahu saya, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Pada titik ini, Helena tiba-tiba berdiri dan berbaring di samping Ye Chen. Sepasang matanya yang jernih dan tembus pandang menatap Ye Chen sepanjang waktu, dengan ekspresi serius. Dan dia bahkan berkata dengan lembut dengan sedikit memohon, Ye Chen, aku tidak berharap hal lain bisa terjadi bersamamu dalam hidup ini. Aku hanya ingin kamu memberiku hadiah cinta. Beri aku seorang anak milik kita berdua. Kerajaan Nordik keluarga tidak memiliki penerus. Di masa depan, akan membutuhkan seseorang dengan darah yang sama untuk mewarisi tahta. Terlebih lagi, seumur hidup terlalu lama. Aku juga ingin seseorang menemaniku. Saat ini, Ye Chen, yang masih tertidur lelap, tidak menyadari kedatangan Helena, apalagi apa yang dikatakan Helena di telinganya. Di saat yang sama, Helena sudah sangat jatuh cinta. Dia berinisiatif untuk mencondongkan tubuh ke arah Ye Chen, dan mencium lembut Ye Chen dengan bibir merahnya. Helena langsung tenggelam dalam ciuman itu dan tidak bisa melepaskan diri. Dan dorongan itu seperti tangan besar yang tak terlihat,
dengan putus asa mendorongnya untuk mengambil langkah maju. Tetapi pada saat ini, dia melihat wajah Ye Chen yang tampan dan tegak, tetapi masih tertidur, dan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan lembut, "Jika kamu bangun sekarang dan melihatku seperti ini, kamu pasti akan sangat kecewa." Suara Helena terdengar lembut dan sedikit sedih. Namun, Ye Chen, yang sedang tidur nyenyak di depannya, masih tidak menanggapi. Saat ini, Ye Chen hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Ketika Helena melihat Ye Chen tidak merespon sama sekali, kesedihan di hatinya tiba-tiba bertambah dengan cepat. Air mata yang dia keluarkan saat dia melihat Ye Chen meluap saat ini. Dia dengan lembut menyentuh wajah Ye Chen dan tersedak dengan suara rendah, "Saya dapat melihat bahwa sejak hari pertama saya bertemu dengan Anda telah menjaga jarak dari saya. Dalam hati Anda, saya pasti orang yang sangat realistis, sangat mencari keuntungan, bahkan seorang wanita yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan keunggulan. Jika aku berhubungan seks denganmu tanpa kamu sadari apapun, dan pada saat yang sama aku cukup beruntung bisa mengandung anakmu, kamu pasti akan melakukannya, semakin meremehkanku, benar. Kamu bahkan mungkin penuh diskriminasi dan prasangka terhadap anak-anak kita karena kamu meremehkanku. Jika aku gagal mengandung anakmu, maka kamu mungkin meremehkanku dan menjauhlah dariku selama sisa hidupmu. Kamu tidak akan melihatku lagi, kan?" Pada titik ini, Helena menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk memperdalam pemahaman yang salah ini. Sama sekali tidak, ini masih awal kehidupan, dan saya pasti akan menggunakan metode yang tulus untuk mengubah kesalahpahaman Anda tentang saya, dan memberitahu Anda bahwa selain ibu saya yang malang, satu-satunya di dunia ini yang saya benar-benar yang peduli adalah kamu." Kata setelah itu, Helena membungkuk lagi, mencium bibir Ye Chen, lalu meringkuk di pelukannya seperti anak kucing. Helena, yang bersembunyi di pelukan Ye Chen, tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan lembut, "Aku ingin memelukmu dan tidur selama 1 jam. Berjanjilah padaku untuk tidak bangun selama jam ini, agar aku bisa menjadi baik ketika aku bangun, keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia menempelkan wajahnya ke jantung Ye Chen dan perlahan menutup matanya. Saat ini, Helena merasa dirinya adalah wanita paling bahagia di dunia. Namun, satu-satunya penyesalan adalah karena dia takut Ye Chen akan bangun lebih awal dari dirinya. Helena tidak berani membiarkan dirinya tertidur sepenuhnya. Meskipun dia penuh kebahagiaan, dia agak berhati-hati dan gelisah. Dia tidur di pelukan Ye Chen, setengah tertidur selama hampir 1 jam. Jam ini adalah saat yang paling memuaskan sejak dia dewasa. Melihat jam dinding di dinding sudah menunjuk ke posisi jam 9, dia dengan lembut turun dari tempat tidur, mengenakan kembali pakaiannya dengan lembut, lalu merapikan separuh tempat tidur yang dia tiduri, dan kemudian kenakan kembali pakaian itu, jepit rambut yang jatuh di lengan Ye Chen. Setelah melakukan semua ini, dia menatap Ye Chen dan menciumnya lagi tanpa terkendali. Lalu dia dengan enggan keluar kamar dan dengan hati-hati menutup pintu lagi. Hampir tengah hari ketika Ye Chen perlahan membuka matanya. Dia merasa bahwa dia telah mengalami tidur terlama namun paling damai sejak dia memiliki kenangan. Meskipun tidur ini tidak memulihkan energi spiritualnya secara signifikan, namun tidur ini sangat meningkatkan semangatnya. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur, merentangkan tangan dan meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba ia merasakan ada aroma yang sangat familiar di tubuhnya. Aroma ini sama dengan aroma Helena, meskipun Ye Chen telah mencium aroma ini ketika dia pertama kali memasuki ruangan ini dan bahkan ketika dia berbaring di tempat tidur. Dia jelas merasakan bahwa aroma di tubuhnya sekarang bahkan lebih kuat daripada ketika dia pertama kali berbaring di tempat tidur ini. Wewangian asli di sini tempat tidur bahkan lebih kuat. Ye Chen juga tahu betul bahwa wewangiannya sendiri terus-menerus habis. Baunya sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, yang berarti bahwa baunya telah diisi ulang saat dia sedang tidur.
Memikirkan hal ini, Ye Chen tanpa sadar mengulurkan tangannya ke selimut di sisi lain tempat tidur. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada sedikit sisa kehangatan di sisi lain selimut di mana tidak ada orang yang tidur. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tanpa sadar mengangkat selimut dan melihat celana dalamnya. Ketika dia menemukan bahwa celana dalamnya masih utuh, dia menghela nafas lega. Saat ini, Ye Chen sudah menyadari bahwa Helena dia pasti datang ketika dia sedang tidur, atau bahkan tidur di sebelahnya. Aroma tubuhnya dan kehangatan yang tersisa di selimut di sisi lain menunjukkan bukti padanya. Ye Chen tidak mengerti mengapa Helena diam-diam menyelinap ke tempat tidurnya ketika dia sedang tidur. Tetapi setelah menimbangnya, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang masalah tersebut. Menurut Ye Chen, ini adalah solusi terbaik. Di satu sisi dapat meringankan rasa malu di antara keduanya, dan di sisi lain dapat menghindari akibat lebih lanjut dari masalah tersebut. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen turun dari tempat tidur. Saat ini, energi spiritual yang tersisa di dalam tubuh masih sangat sedikit. Karena energi spiritual yang dapat diserap oleh alam sangatlah langka, maka jika ingin mengandalkan penyerapan energi spiritual dari alam sebagai pelengkap, akan sulit untuk kembali ke keadaan semula dalam waktu 1,5 tahun. Untuk amannya, Ye Chen sekali lagi mengeluarkan pil Pei Yuan dan berencana untuk pertama, dengan cepat mengisi kembali energi spiritual yang dikonsumsi. Jadi, dia duduk bersila di atas karpet, mengeluarkan pil Pei Yuan dari sakunya, dan memasukkan pil Pei Yuan ke dalam mulutnya dengan sangat tertekan. Dalam sekejap, ramuan itu berubah menjadi energi spiritual yang kaya, yang terus berkumpul di dalam tubuh. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah energi spiritual di tubuhnya dapat diisi ulang sepenuhnya hanya dengan satu pil Pei Yuan. Namun, setelah konsumsi dan pengisian energi spiritual yang sering dan cepat kemarin, pil Pei Yuan yang baru saja saya konsumsi hanya mengisi kembali energi spiritual hingga 80%. Ye Chen berpikir dalam hati, tampaknya kondisi ekstrim yang sering terjadi bukanlah hal yang buruk. Sama seperti atlet yang secara bertahap dapat melampaui dirinya sendiri dalam latihan intensitas tinggi, saya juga dapat melewati kondisi intensitas tinggi ini, untuk meningkatkan batas atasnya. Jika batas atas energi spiritual dalam tubuh dapat digandakan, kekuatan keseluruhan juga akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan melankolis lagi. Bagaimanapun juga, pil Pei Yuan terlalu berharga. Setelah habis dan tidak ada pil baru yang tersedia untuk mengisinya kembali, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengisi kembali energi spiritual Anda. Hal ini juga menentukan bahwa dia tidak dapat sering menggunakan keadaan ekstrim ini untuk terus meningkatkan batas atasnya. Setelah itu, Ye Chen berdiri, masuk ke kamar mandi di kamar tidur dan mandi. Ketika dia keluar dari kamar tidur dengan rambut basah, Helena sedang tidur siang di sofa ruang tamu. Ketika dia mendengar gerakan Ye Chen, dia segera membuka matanya dan melihat Ye Chen telah keluar, dan dia tiba-tiba merasa gugup. Agar tidak ketahuan oleh Ye Chen, dia segera bertanya kepada Ye Chen dengan hormat, "Tuan Ye, apakah kamu tidur nyenyak?" Ye Chen melihat pipi Helena sudah merah begitu dia membuka mulut untuk berbicara, dan dia menguatkan kecurigaannya. Namun, dia tetap memutuskan untuk berpura-pura bodoh agar masalah ini berjalan lancar. Jadi dia berkata dengan santai, "Aku tidur nyenyak. Aku sudah lama tidak tidur nyenyak." Mendengar perkataan Ye Chen, Helena memang merasa lega. Dia dengan cepat berkata, "Sekarang sudah tengah hari. Kamu pasti lapar. Apakah kamu ingin pergi ke restoran untuk makan sesuatu?" "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika kamu tidak punya pengaturan lain, kembalilah ke Austria setelah makan malam. Ayo pergi ke kota Sioux. Sudah waktunya aku berangkat ke Amerika Serikat." Helena tiba-tiba berkata dengan sedikit enggan, "Tuan Ye, apakah Anda terburu-buru untuk kembali? Anda baru tiba di pagi hari dan belum tinggal di Eropa Utara selama 10 jam.
Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, istri saya sendirian di Amerika, dan saya masih ingin kembali bersamanya secepatnya. Belum lagi semua yang ada di sini telah terselesaikan, dan saya harus mengungsi secepatnya untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi. Bersambung.